Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, bisa lambaikan tangan kita bersama. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan semua Bapak Ibu. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama, percaya bahwa Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa mengawali ibadah kita. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ada di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, yang baik, tak pernah meninggalkan kami. Satu minggu Tuhan memelihara kami, dan kami melihat bahwa sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, cintamu Tuhan tak pernah berubah. Bahkan setiap hari semakin bertambah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami datang memuji, menyembah Tuhan, diberkati dengan firman. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau memberkati ibadah ini. Kami berdoa bahwa Tuhan saatnya Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kami berdoa bahwa Tuhan menguatkan kami ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan memulihkan setiap kami. Ada kekuatan yang baru yang kami dapatkan ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bawa kehidupan kami kepada Tuhan. Setiap beban kami letakkan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang memberikan kami kebebasan dan kelegaan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, sucikan, tahirkan kami dengan darah-Mu, dengan firman, bahkan dengan nama-Mu Yesus Kristus. Sehingga ibadah kami ini tidak terhalang oleh pelanggaran dan dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Mari katakan bersama, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan pada Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang termanis
dalam hidup ini. Ya Tuhan, benar Bapa, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, glory. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Kami sembah Kau, kami puji Kau Yesus. Mari setiap kita mau menyembah Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Glory. Haleluya. Terpuji namamu. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Katakan pada Tuhan dengan segenap hati. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu Yesus. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
Bapak Ibu saja katakan pada Tuhan, jemaat katakan besar ya Tuhan, ini doa kami. Ya Yesus, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari semua katakan pada Tuhan, besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan pada Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Betapa Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur, kami aminkan setiap pujian kami ini. Bahwa sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih dan setia Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Yuk tepuk tangan sama-sama semua. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Lagi dari awal katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Yuk katakan pada Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Sekarang jemaat saja, Bapak Ibu saja katakan, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
melakukan jauh yang kita pikirkan. Amin. Sekarang Bapak Ibu saja nyanyikan buat Tuhan. Alasan. Mari biarkan Bapak Ibu saja nyanyi. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa musik semua. 1, 2, 3, 4. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu. Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan ucapan syukur kami. Kuduskan persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan dapati setiap kami memberikan persembahan ini karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Teman, pada saat ini mari siapkan hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu, saya persilakan, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamaku. Ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, oh Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Memang benar Tuhan, kami ingin hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan, agar kami disegarkan, dilegahkan, dilepaskan. Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan, di dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang begitu indah pada hari ini. Kami semua bisa merasakan lawatan-Mu, urapan-Mu menyertai kami Tuhan. Saat ini kami akan duduk diam mendengar kebenaran sharing firman-Mu. Biarlah Engkau melawat kami, memberikan kami pengertian setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah semua sahabat LTVC bisa menerima berkat sharing pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Tema kita hari ini berbicara mengenai seni kehidupan. Karena hari ini kita memakai baju warna orange ya. Jadi itu adalah seni sebenarnya. Walaupun nanti ada yang lain berkata apa? Najis katanya kan, nggak bercanda aja ya. Tapi ya, hari ini kita betul-betul menikmati seni daripada kehidupan ini.
karena tadi juga ditanya kok tiba-tiba bajunya berubah warnanya seperti ini. Tapi puji Tuhan kita sukacita memakainya. Karena di dalam kehidupan kita itu ada air mata, iya kan? Ada canda, ada tawa, kemudian ada sukacita di dalam hidup ini. Ada damai sejahtera. Oleh sebab itu ya kehidupan ini ya berjalan seperti sebuah seni. Di dalam bisnis, waduh 1 minggu ini lagi lesu. Tiba-tiba besoknya dalam 1 hari penjualan lesu yang 1 minggu dipenuhi dalam 1 hari. Bukankah itu suatu seni yang indah? Ya. Dan ada yang karirnya mandek gak bisa naik-naik, tapi ada juga yang karirnya naik terus. Jadi itulah seni di dalam kehidupan ini. Ada masalah selalu apa? Ada jalan keluar. Ada yang ujian pertama gagal, udah gelisah. Ujian selanjutnya berhasil. Nah, itulah seni kehidupan. Bahkan yang pelayanan juga menjalaninya. Udah melayani diomelin. Ada nggak yang di sini ya? Udah melayani diomelin. Terus nggak pelayanan juga diomelin. Nah, itulah seni dari kehidupan. Jadi kalau begitu Alkitab berkata apa ya mengenai seni daripada kehidupan ini? Mungkin saya buka Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22, satu ayat dulu. Ayat ini memang paling disenangi, ya, paling disenangi. Tapi saya ambil dari perspektif yang lain. Amsal 10 ayat 22 berkata begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kalau begitu kita tidak perlu kerja keras dong. Kalau begitu kita tidak perlu kerja cerdas. Dalam istilah bahasa di Tarutung, work hard dan work smart. Nggak perlu dong. Nah, ayat ini maksudnya bukan begitu. Kalau kita baca pelan-pelan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya apa? Semua itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Kalau kita baca pelan-pelan ya. Bukan berarti karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya kita bermalas-malasan. Karena ayat di Alkitab juga mengatakan kalau malas itu belajar daripada semut. Tuh. Oke, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan ya. Kalau berbicara work hard dan work smart itu sebenarnya perlu. Itu perlu ya. Work hard itu fokus kepada tindakan. Kenapa pada tindakan? Karena ada motivasi di dalamnya. Motivasi apa? Supaya gigih dan kita bisa kerja tidak kenal waktu. Apakah itu baik untuk jangka panjang work hard ini? Kerja keras ini apakah baik untuk jangka panjang? Jangka pendek oke, tapi jangka panjang akan kita temukan apa? Kerja keras yang sekian lama yang kita kumpulkan nanti kita akan bayar apa? Biaya kesehatan yang mahal biasanya. Kalau work hard-nya terlalu lama, kerja kerasnya terlalu lama. Makanya harus dibarengin apa? Work smart. Supaya apa? Supaya kita bisa mengumpulkan, kemudian kita mempunyai tabungan. Yusuf saja diberi visi oleh Tuhan, ada masa kering, ada masa panen. Jadi waktu masa panen itu jangan dihabiskan. Nah, work smart itu mendahulukan strategi. Ya, mendahulukan strategi. Artinya kalau orang yang suka bekerja dengan work smart itu kerja cerdas, dia selalu memikirkan strategi-strategi untuk mencapai satu tujuan. Ya, dia mengerti prioritas. Kadang-kadang orang tidak mengerti prioritas. Oleh sebab itu yang dikerjakannya salah, strateginya salah, work hard-nya salah. Akhirnya apa? Hasilnya tidak maksimal. Bahkan kadang-kadang hasilnya bisa 0. Orang yang mengerti prioritas, dia pasti memiliki time management yang baik. Artinya pengaturan waktu yang baik. Disiplin waktu yang baik. Ya. Dia mengerti akan hal itu. Dan work smart ini bagus untuk suatu jangka panjang. Ya. Pola dari kerja keras maupun dari kerja cerdas ini work hard ataupun work smart ini juga berubah-ubah.
tergantung kepada keadaannya, tergantung kepada keadaan. Kalau kita berbicara mengenai work smart itu, kita bukan berbicara cerdas itu melebihi batas sehingga menipu, ya. Kadang-kadang saking cerdasnya kita bisa salah, kepleset ke arah menipu. Alkitab tidak mengizinkan yang demikian, karena di Amsal 20 ayat 17 berkata begini, ya. Amsal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Coba renungkan. Alkitab mengatakan loh, roti hasil tipuan sedap rasanya. Tetapi kemudian mulutnya penuh kerikil. Yang dimakan itu bukan hal yang baik. Bayangin kalau kita makan kerikil, isi perutnya jadi apa? Lama-lama jadi apa? Sakit, penyakit. Jadi work smart itu bukan berbicara menipu, karena work smart itu berbicara mengenai kreativitas manusia. Jadi dia bisa menciptakan menghasilkan satu strategi yang baik untuk masa depannya, dia bisa jalan menuju kepada tujuan yang dia rencanakan. Orang yang malas itu sulit berkreativitas sebenarnya, terbatas kreativitas. Bahkan Amsal 18 ayat 9 berkata begini. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Jadi Amsal 18 ayat 9 berkata, ya, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Kehidupan yang berseni tadi itu tidak cukup perpaduan antara work hard dan work smart. Kerja keras dan kerja cerdas itu tidak cukup, ya. Dikatakan dia berseni karena perlu siapa? Campur tangan Tuhan, ya. Kita dalam fakta kehidupan mungkin jemaat LTVC, sahabat LTVC sering membaca berita. Orang yang dulunya kelihatan sukses, tapi masa kini dia tidak sukses. Iya kan? Orang yang dulunya tidak sukses, tapi masa kini dia bisa sukses. Nah itu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau kita sulit di masa lalu, belum tentu masa saat ini bisa sulit. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Orang yang sudah berhasil di masa lalu, masa sekarang bisa nggak berhasil. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kenapa? Kerannya dipegang oleh Tuhan. Tuhan mau buka atau mau menguncinya. Nah, tergantung kita bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Artinya favor Tuhan itu selalu lihat kepada kita. Nah, waktu yang memberikan jawaban. Kalau kita bicara masa lalu, masa kini ya, masa akan datang itu berbicara mengenai waktu. Kadang-kadang waktu itu memberikan jawaban terhadap kehidupan seseorang. Salomo boleh dikatakan raja yang paling berhikmat itu menulis di Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ini luar biasa sekali. Nah, menjalani kehidupan ini adalah sangat penting buat kita semua. Ada tahapan-tahapan yang kita lalui di dalam kehidupan ini untuk masuk di dalam seni kehidupan. Tadi Salomo menulis ada waktu lahir, ada waktu mati. Di dalam perjalanannya berarti apa? Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan, ada satu masa lagi yang paling jauh, masa kekekalan. Jadi ada 4 fase sebenarnya yang kita harus lewati. Nah, berbicara mengenai masa lalu, siapa kita hari ini itu apa? Adalah hasil dari pikiran, perkataan, perbuatan di masa lalu. Siapa kita hari ini? Hari ini kalau kita besok misalnya, pindah besok, hari ini udah jadi apa? Masa lalu loh. Jadi sangat dekat sebenarnya antara masa lalu dan masa kini. Coba masih ingat nggak old and new misalnya, beda tahun, hitung mundur, countdown, iya kan? 59 terus turun sampai 1, 0, tek udah beda tahun.
Jadi antara masa lalu dengan masa kini itu bedanya detik sebenarnya. Jadi betapa pentingnya masa lalu dengan masa kini. Sangat penting buat kita orang-orang percaya. Dan kalau kita lihat tadi kita bagi menjadi 4 tahapan seni kehidupan itu ya. Kita bagi rata aja, berarti kan semua bagian itu kalau 100% kita bagi seperti matematika, ya 25% lah setiap tahap itu. Dan kita harus lalui semuanya, kita harus lalui. Kadang ada yang berkata, jangan lihat masa lalu. Kadang masa lalu menyakitkan, ada benarnya. Ada yang melihat, ada yang mengatakan, boleh melihat masa lalu sebentar-sebentar boleh. Supaya apa? Supaya tahu di mana kita berada. Ada benarnya juga ya. Kemarin saya pas ketemu sahabat sepelayanan di satu pelayanan, dia bersaksi ya, berbicara mengenai masa lalu dan masa kininya. Itu luar biasa sekali. Dan pasangan suami istri ini berbicara di hadapan banyak pengusaha, dan saya mendengar kesaksiannya luar biasa. Istrinya berkata begini, sekarang kalian lihat suami saya ini baik-baik saja, dia bilang. Sekarang kalian lihat suami ini sayang saya. Dia bilang begitu. Benar memang, karena panggilnya Hani. Nah, makan dikasih. Tadi kan kalian lihat dia bilang. Tapi kalau bicara masa lalu, di rumah, suami saya ini wow. Suaminya ada, dia bersaksi istrinya. Dia bilang kalau kami bertengkar, memang dia gak pukul saya, dia bilang. Tapi itu pintu rumah jebol. Bayangin berapa kuat suaminya. Pintu rumah jebol katanya. Pintu kulkas peot, itu besi loh, itu aluminium besi peot katanya. Jadi kalau kami bertengkar kata istrinya itu bisa nggak berbicara mingguan, bisa bulanan. Tapi hari ini kamu bisa lihat suami saya berubah. Suami saya berubah. Dan perjalanannya panjang, dia bilang. Panjang sekali masa lalu itu. Dan mereka diubahkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tahun 2000 keluarga ini bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itulah suaminya mulai berubah. Satu-satu. Istrinya juga berubah. Jadi mereka bercanda. Mereka dari keturunan Tionghoa yang percaya yang namanya itu apa namanya? Sio ya. Jadi bercanda sambil bercanda. Istri saya sio kuda, saya sio kuda kata suaminya. Jadi kami saling menendang katanya. Ketawa kita semua. Jadi aduh itu ada aja joke begitu. Tapi ya itu di dalam Tuhan tidak adalah yang begituan ya. Nah mereka bersaksi itu luar biasa. Dan suaminya berkata, apakah hari ini saya masih bisa emosi? Masa kini loh sekarang. Kan istri saya udah bilang saya berubah. Apakah hari ini masih bisa? Masih dia bilang. Tapi saya jaga. Nah ingat kata-kata itu. Saya jaga. Saya masih bisa emosi, tapi saya jaga. Begitu saya mau emosi, saya ingat Tuhan. Saya berdoa. Jadi reda. Saya ingat Tuhan, saya berdoa, reda. Itu masih bergumul. Karena kenapa? Itu dari puluhan tahun ceritanya. Jadi dia bertobat tahun 2000, sekarang 2022 udah berjalan 22 tahun. Itu pun masih ada sisa-sisa masa lalu. Jadi betapa pentingnya kita mempergunakan hari demi hari kita. Karena Alkitab berkata di Efesus 5 dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang apa? Jahat. Ya, di Efesus 5 itu dikatakan. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan. Bukan hanya mengingat masa lalu sebenarnya, tapi masa kini. Karena masa kini ini menentukan masa depan. Masa kini tidak bisa mengubah masa lalu. Ini penting buat kita. Nah, orang yang suka melihat masa lalu itu ada 3 ciri-cirinya. Ya. Pertama itu orang yang suka lihat masa lalu, apalagi kalau dia masa lalunya sukses. Sekarang kurang sukses. Dia akan selalu bercerita masa dia sukses dulu. Dan dia tidak akan beranjak dari masa kini karena dia ingat masa lalu. Padahal hari ini dia tidak sukses.
Nah, kalau orang itu tidak sukses di masa lalu, hari ini dia bercerita dia sukses, dia juga harus prepare untuk masa depannya. Apakah dia bisa menjaga kesuksesannya ini untuk mencapai masa depan yang baik. Itu yang pertama. Orang yang suka bicara masa lalu, umumnya dia sulit keluar dari rasa kesombongan. Alkitab mencatat, siapa itu? Lucifer. Dia lihat masa lalu, dia seorang pemuji yang luar biasa di sorga, sehingga dia mau melawan Tuhan. Nah, sombong melawan Tuhan. Jadi melihat masa lalu selalu dapat menimbulkan apa? Kesombongan yang pertama. Kedua, tidak percaya. Alkitab mencatat keluarga Lot itu tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, waktu malaikat mau menjemput mereka, tarik mereka keluar, apa yang terjadi? Mereka berlambat-lambat. Kenapa berlambat-lambat? Tidak percaya karena melihat masa lalu yang enak. Gak mungkin Sodom Gomora ini dihancurkan Tuhan. Semuanya ada, masyarakatnya kaya, semua subur, apapun enak ada. Gak mungkin Tuhan hancurkan. Padahal malaikat udah minta keluar. Tidak mau berlambat-lambat. Akhirnya apa? Karena waktunya sudah habis, malaikat bilang jangan lihat ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri siapa? Istri Lot melihat ke belakang. Padahal mereka ini adalah orang yang berguna. Orang yang berguna di mata Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan. Kenapa itu ditarik keluar? Tetapi karena dia terikat sama masa lalu, gak bisa ditarik keluar. Ingat, baca Alkitab. Istri Lot yang keluarga ini yang tadi berguna, istrinya mulai tidak berguna. Jadi tiang garam. Tidak berguna lagi. Dan cerita selanjutnya lebih lagi ini lagi. Sehingga kacau balau jadinya semua. Sehingga orang yang selalu melihat masa lalu itu menimbulkan kesombongan, menimbulkan rasa tidak percaya. Kemudian rasa takut. Nah, rasa takut ini sangat berbahaya. Itu bisa melumpuhkan jiwa kita. Membuat kita menjadi tidak bijak. Dan kita lambat. Orang yang suka melihat masa lalu itu membuat kita lambat loh, hati-hati. Tadi saya sudah sampaikan beberapa ayat. Lambat itu kan sudah bagian dari apa? Tadi dikatakan apa? Yang lambat itu bermalas-malasan itu sama dengan lambat kan? Itu menjadi saudara si perusak loh. Jadi kita kalau suka lihat masa lalu, kita menjadi orang yang suka merusak. Itu ada di karakter. Nah, bagaimana dengan masa kini? Masa kini itu adalah kumpulan masa lalu sebenarnya. Jika dengan benar mengelola masa lalu, ya, dengan benar mengelola, maka membawa kepada masa kini yang layak, yang baik, ya, dan merupakan apa? Stepping stone, pijakan kita apa? Ke masa depan. Jadi kumpulan masa lalu menjadi masa kini, menjadi pijakan kita ke masa depan. Masa kini adalah keadaan yang apa? Yang dinamis, sahabat LTVC. Dinamis itu artinya dia bergerak terus. Dan kita harus bisa melihat momentum yang Tuhan berikan. Ya, momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang hamba Tuhan bernama Tony Tan, dia berkata begini. Masa lalu itu seperti cek yang batal. Paham nggak cek yang batal? Contohnya gini deh, saya menulis cek 1 miliar, saya berikan kepada Pak Samuel misalnya. Tapi itu masa lalu. Jadi ceknya itu biasa cek kan ada kadaluarsa. Nah, 1 miliar, tapi ceknya kadaluarsa. Bapak tidak bisa menguangkannya di bank. Gak bisa. Jadi masa lalu itu seperti apa? Cek yang sudah batal. Bagi pengusaha tahulah yang pernah tanda tangan cek ya. Itu cek yang sudah batal. Nah, masa depan itu adalah cek yang belum jatuh tempo. Ditulis 1 miliar kasih Pak Samuel, jatuh temponya tahun berapa? 2100. Nah itu artinya gitu kira-kira, ceknya itu belum jatuh tempo. Jadi antara masa lalu dan masa depan itu, masa lalu itu udah batal dan masa depan itu belum dapat. Yang benar itu masa kini. Seorang hamba Tuhan berkata, yang benar itu masa kini. Masa kini itu apa? Masa kini itu adalah uang tunai, cash. Istilah bahasa Inggrisnya hot cash katanya. Adalah uang cash yang nyata, yang banyak gitu loh. Dan
Kita harus ingat ya bahwa masa kini kita bisa jadi masa lalu. Tadi saya sudah sampaikan, apabila apa? Kita tidak menggunakan momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak menggunakan momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa itu momentum? Ini yang paling penting, apa itu momentum? Momentum itu seperti bayangan namun nyata dan berharga. Dia bayangan tapi nyata dan berharga. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Coba renungkan sahabat LTVC, pernah nggak Tuhan memberikan peluang-peluang untuk mendapatkan berkat yang disia-siakan? Coba renungkan. Jadi momentum itu seperti bayangan namun nyata dan berharga. Pada saat kita melewatkan momentum yang Tuhan berikan, udah habis, lepas, diambil orang lain. Jadi maka berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Pada saat momentum itu lewat, kita mau kerja sekeras apapun, kerja cerdas apapun, susah. Momentumnya udah lewat. Udah nggak bisa dapat. Jadi ada momentum di dalam hidup ini yang kita harus raih. Dan momentum ini adalah sangat menentukan masa depan kita. Masa depan dan kekekalan kita. Sahabat LTVC pasti pernah dengar nama Whitney Houston. Siapa dia? Penyanyi yang cukup terkenal. Whitney Houston masa lalunya adalah penyanyi di gereja. Seorang penyanyi di gereja. Kemudian pada usia 17 tahun dia masuk dunia nyata sebagai penyanyi pop waktu itu. Kalau tidak salah ya, penyanyi pop ya. Nah, Whitney Houston itu memiliki suara 5 oktav yang tidak dimiliki banyak penyanyi sebenarnya. Hanya beberapa yang bisa memiliki suara seperti itu. 5 oktav, cukup tinggi. Dan singkat cerita, banyak lagu yang dinyanyikan menjadi soundtrack, kemudian mendapat Grammy Award maupun Emmy Award. Ada 2 kalau tidak salah Emmy Award yang dia dapat. Kemudian ada 5 atau 6 ya kalau tidak salah Grammy. Belum lagi yang lain. Cukup terkenal. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi dengan Whitney Houston? Sebelum sampai di sana, masih ingat gak? Dia pernah menyanyikan sebuah lagu yang namanya, yang judul lagunya One Moment in Time. Lagu ini dinyanyikan di mana? Di Olimpiade musim panas di Seoul tahun 1988. One moment in time. Jadi kira-kira liriknya saya cuplik sedikit ya. Give me one moment in time. Jadi betapa pentingnya di dalam waktu yang kita jalanin itu ada momen. Jadi dalam lagu ini berkata, berikan aku satu momen di dalam waktu itu. Itu lirik lagunya. Bagus sekali sebenarnya lirik lagunya. When I'm racing with destiny. Pada saat apa? Bagi yang pernah belajar bahasa Inggris pasti ngerti lah. When I'm racing with destiny. Destiny yang sudah Tuhan berikan. Waktu saya berpacu mau meraih kesuksesan, ya, meraih satu kesuksesan yang Tuhan berikan, itu dia harus minta dari Tuhan one moment in time. Jadi ada satu momen yang Tuhan berikan supaya dia apa? Menang. Karena itu Olimpiade. Then in that one moment of time, artinya pada saat dia masuk di momen itu dan dia menang, I will free. Dan yang satu lagi apa? I will feel. Aku bisa merasakan, dia bilang waktu dia menang itu. I will feel eternity. Ngerti kan eternity apa? Sahabat LTVC? Eternity apa?
kekekalan itu. Artinya dia sudah mencapai finish, selesai. Dan Whitney Houston kita tahu meninggalnya di mana? Di salah satu hotel di Beverly Hills, di Amerika. Di hotel yang terkenal. Di mana? Di bathtub. Pada saat dia mau menghadiri Grammy Award itu atau apa ya. Bayangkan, dia sukses ya di masa kini, tapi dia tidak prepare masa depannya. Salah satu media terbesar di Indonesia menulis begini, saya cuplik aja. Hidup dramatik Whitney Houston. Sangat dramatik. Kenapa? Ditulis di situ. Tenar pertama, tenar. Kedua, narkoba. Ketiga, bangkrut. Waktu Whitney mati, meninggalkan utang. Meninggalkan utang. Jadi hidup dramatik, tenar, narkoba, dan bangkrut. Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati di 50% pertama itu. Masa lalu dan masa kini. Ini adalah modal paling besar menuju masa depan. Dan masa depan itu adalah pintu untuk menuju masa kekekalan. Nah, jika kebiasaan buruk masa lalu menyertai kita semua hingga saat ini ya, dengan melakukan hal yang sama, ingat, dengan melakukan hal yang sama sampai masa kini ya, maka kehidupan kita akan kurang lebih sama. No change, tidak ada perubahan. Hati-hati. Jadi kita nggak bisa menggapai masa depan. Kita akan apa? Berputar, berputar dan berputar di situ saja. Kita nggak bisa menuju masa depan. Jadi perlu hati-hati. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Pada saat kita berputar-putar, kita nggak bisa lagi melihat momentum yang Tuhan berikan. Ingat. Pada saat kita berputar-putar-putar, kita nggak bisa melihat momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan, minta kepada Tuhan. Minta apa? Kadang-kadang kita minta berkat, enggak. Dalam hal ini pada saat kita berputar-putar, kita tidak bisa mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Kita harus minta visi dari Tuhan. Kita harus meminta visi dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mulai melangkah untuk mencapai visi yang Tuhan berikan. Sehingga masa depan ini adalah kumpulan momentum yang dikerjakan untuk mencapai hidup kekal. Minta visi dari Tuhan apabila kita sudah berputar-putar di masa kini. Ya, berputar-putar, minta visi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu posisi kita saat ini, kemudian kita bisa ambil keputusan, itu paling penting. Ambil keputusan, untuk apa? Untuk membuat komitmen. Satu, komitmen apa? Merubah kebiasaan buruk. Kedua, berusaha bekerja melebihi kemampuan yang normal. Orang kadang-kadang nggak mau. Sudah biasa-biasa aja diminta kerja lebih nggak mau ada additional work gitu. Nah itu yang membuat orang gagal mendapatkan breakthrough dalam hidupnya. Jadi Tuhan mau kasih berkat pun pikir ini orang kok nggak bisa ya, dia tahan berkatnya, iya kan? Nah itu yang penting buat kita dan buang semua hal negatif. Nah masa lalu, masa kini, masa depan itu dikumpulkan, kita sudah berdiri di depan pintu masa kekekalan. Tadi Salomo katakan ada waktu lahir dan waktu mati. Nah untuk menuju masa kekekalan itu kita harus apa? Mati, nggak bisa hidup masuk ke kekekalan, iya kan? Nah ini adalah kumpulan, artinya apa? Betapa pentingnya hidup di dunia ini. Tuhan memberikan waktu kita di dunia ini, ya, begitu banyak. Apakah kita pergunakan dengan baik? Atau kita biarkan aja waktunya? Karena pada waktu kita masuk ke masa kekekalan itu tanpa waktu, itu timeless loh. Masuk ke dalam kekekalan itu timeless.
Bagaimana kita bisa masuk ke satu tempat yang timeless itu, sedangkan pada saat kita diberikan kesempatan untuk mengelola waktu, kita nggak bisa. Coba renungkan ya. Nah, oleh sebab itu pergunakan dengan baik ya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pakai dengan baik. Maksud pergunakan waktu dengan baik itu apa? Itu pasti pertanyaan, jemaat kan pinter. Maksudnya apa sih Pak mempergunakan waktu dengan baik? Meraih sebanyak mungkin momentum yang Tuhan berikan. Contoh gini, tadi saya bilang perpindahan itu antara masa lalu ke masa kini terus sebentar lagi dia bisa menjadi masa lalu, dia masa kini lagi. Itu jaraknya sangat pendek sekali. Nah, pada saat peralihan itu Tuhan memberikan momentum untuk berkat yang kita ambil. Pada saat kita lewatkan, hilang. Masa lalu kita ya seperti itu lagi. Oleh sebab itu maksud pergunakan waktu yang baik adalah meraih, kita harus meraih. Di dalam waktu itu kita harus meraih sebanyak mungkin momentum yang Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan pasti kasih kita momentum, Tuhan pasti kasih kita berkat, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sehingga kumpulan dari semua momentum masa lalu, masa kini, dan masa akan datang mengantar kita kepada masa kekekalan. Nah, coba renungkan sahabat LTVC, saya akan akhiri. Coba renungkan. Saya senang kalau bagi orang yang belum punya rumah, dia melewati kompleks perumahan yang indah ya, dia lihat rumah besar, ya kan? Dia lihat rumah besar, ya. Tadi kan dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terus kalau melihat rumah besar yang indah itu, kita mau apa sih? Atau kita memikirkan gimana orang itu kaya bisa mendapatkan rumah yang besar itu. Pola pikir itu jangan dipakai. Jangan dipakai. Kenapa dia bisa dapat rumah besar ini? Enggak perlu. Karena kenapa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jawabannya sederhana. Raih momentum yang Tuhan berikan sebanyak mungkin. Ya, maka rumah itu yang besar itu bisa dibeli. Bisa diambil. Saya tidak bicara kemakmuran ya, tapi saya bicara bagaimana kita mendapatkan favor dari Tuhan sebenarnya. Kita mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya, kita melihat momentum ya yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita bisa ambil. Karena kalau bicara rumah besar, ada orang yang punya rumah besar juga tidak bahagia. Iya kan? Itu relatif lagi. Ya. Banyak orang yang punya rumah besar tidak bahagia. Banyak orang yang punya kamar besar tidur aja nggak bisa. Kalau istri saya masuk kamar kalau udah ngantuk tidur ngorok langsung tidur. Jadi nggak pusing. Ya orang itu yang kayak begitu yang bahagia. Karena kenapa dia nggak mikir? Iya kan? Nggak mikir. Nah itulah di dalam kehidupan ini. Jadi sebagai kesimpulan, mengapa dikatakan seni kehidupan? Tadi kan temanya seni kehidupan. Karena setiap momen yang diberikan oleh Tuhan selalu memakai cara, pola, teknik, rumus dan aplikasi yang berbeda. Jadi waktu kita meraih momentum yang pertama kita berhasil, begitu momentum selanjutnya nggak ada lagi pola yang sama dari Tuhan. Oleh sebab itu kita sendiri apa? Harus punya koneksi sebenarnya sama Tuhan. Seperti pujian masuk firman tadi. Kita butuh di hadirat Tuhan sebanyak mungkin. Supaya momentum itu kita peka, tahu ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sehingga kita bisa ambil. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kita nggak ada janjian mengenai lagu ini loh dengan khotbah saya. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingat, di dalam hidup ini yang saya sampaikan bukan berarti nggak ada masalah. Sebagai penutup, ya,
Jadi tadi Bapak ngomong enak ya hidup, ambil momentum, masalah tetap ada ya. Jadi kita harus menjalaninya dengan apa? Dengan dewasa rohani ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung. Dia pencipta. Kalau dia pencipta, dia itu seniman. Tuhan itu pencipta, gimana dia bikin kita manusia, gimana dia bikin dunia ini. Dia seniman yang agung. Dia dokter yang agung, dia seniman agung, dia pencipta yang agung. Tuhan kita itu, makanya saya katakan tadi seni kehidupan. Tuhan itu buat kehidupan kita itu penuh dengan seni. Sehingga kita harus menjalaninya, bisa memahami. Dan kita bisa meraih berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Roh Kudus yang memberikan penjelasan, memberikan pencerahan kepada semua sahabat LTVC dimanapun berada. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oleh sebab itu, dekatlah dengan Tuhan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan, dan masa kekekalan. Ada masa-masa yang harus dilewatin. Pergunakan itu semua dengan baik. Tuhan, terima kasih, biarlah sahabat LTVC bisa mempergunakan semua masa-masa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur akan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Perjamuan kudus bisa dibagikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah Tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Baik sahabat LTVC yang ada dimanapun, ya, mari kita bangkit berdiri, kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum melakukan perjamuan kudus, kita ambil saat teduh sejenak, biarlah sharing firman yang baru disampaikan kepada kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar diberikan pengertian, agar diberikan hikmat,
sehingga kita bisa meraih momentum yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dapat kita pakai, kita pergunakan, memuliakan nama Tuhan, kemudian bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi istri, suami, anak-anak, keluarga besar, bagi banyak orang, sehingga hidup kita bernilai di hadapan Tuhan, hidup kita bernilai di hadapan manusia. Berkat Tuhan bukan berbicara materi saja, tapi ada banyak hal di dalam hidup ini. Tuhan sediakan berkat itu kepada kita semua. Kita ambil waktu sejenak biar Tuhan melawat kita semua sebelum melakukan perjamuan kudus. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC, di 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita meminum tubuh dan kita memakan tubuh dan meminum darah Tuhan Yesus, maka di dalam kita itu ada hasrat untuk memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Memberitakan kabar baik ini bukan hanya kepada saudara, kepada teman, tapi kepada banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu, renungkan, kita menerima keselamatan sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa ada di hadiratnya. Biarlah kabar baik ini kita bisa bagikan kepada banyak orang, sehingga semua orang bisa merasakan kebaikan Tuhan, dilawat oleh Tuhan, menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Sahabat TVC, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kau memberkati Indonesia Tuhan. Di sela-sela kegoncangan dan kesulitan ekonomi dunia Tuhan, kami percaya Tuhan melawat Indonesia, Tuhan menolong Indonesia, memberikan hikmat pengertian kepada semua pemimpin kami untuk bisa mengatasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Kau melindungi Indonesia daripada perpecahan Tuhan. Kau menjaga Indonesia Tuhan. Sampai tahun 2024 ada banyak kepala daerah yang akan menjadi pejabat sementara karena sudah habis masa waktunya, akan dipilih pejabat sementara yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, Kau kirim orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta negara, cinta bangsa, yang mau melayani rakyat Indonesia.
yang nantinya akan menduduki posisi pejabat sementara kepala daerah, sehingga Indonesia dalam masa ini berjalan dengan baik, tidak ada pelayanan kepada rakyat yang terganggu Tuhan. Dan juga Engkau melindungi Indonesia sampai tahun 2024, sampai pemilihan umum terjadi Tuhan, dan pemilihan presiden yang baru di tahun 2024. Kami doa mulai sekarang Tuhan, biar ada presiden dan wakil presiden yang juga cinta negara ini, mengasihi negara ini, mau membangun negara ini, berkorban untuk negara ini, mau membangun negara ini menjadi negara yang kuat Tuhan, mengasihi rakyatnya Tuhan. Ada pemimpin baru yang terlebih takut akan Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua sahabat LTVC dimanapun berada, di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau lawat semua sahabat LTVC. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh berkat dari surga Kau curahkan berkat. Sahabat-sahabat LTVC yang mau menyekolahkan anaknya di luar negeri Tuhan, Kau berkati keberangkatannya sampai kepulangannya. Kau lindungi Tuhan, malaikat menjaga sampai selesai studi anaknya Tuhan, di tempat yang jauh di luar negeri, yang di Amerika Tuhan. Kau lindungi Tuhan di tempat yang jauh, biar dia tetap takut akan Tuhan dan mendengar saran dari orang tua, mendengar nasihat dari orang tua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Engkau mengirim semua pelayan-pelayan di LTVC yang setia sampai saat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan dari setiap segi kehidupannya, Engkau berkati Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita menyertai semua pelayan-pelayan Tuhan di LTVC Tuhan. Kau berkati Pak Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu, semua Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. GOB Engkau berkati terus berkembang sampai seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kepercayaan ini kepada kami untuk membuat LTVC secara online, sehingga kabar baik ini bisa diberitakan kepada banyak orang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.